Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi terkait dengan lab troubleshooting container yang ada di section 5.6. Pada lab ini teman-teman akan melakukan pemecahan masalah atau troubleshooting terkait dengan aplikasi Quote API. Aplikasi ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu layanan Quote API P1 dengan API versi 1. Yang kedua itu layanan Quote API P2 dengan API versi 2, dan ketiga yaitu layanan Quote UI yang akan menerima versi API dengan environment variable. Container Quote UI akan menjalankan engine proxy yang akan melakukan beberapa tugas, yaitu melayani aplikasi web, bertindak sebagai reverse proxy untuk meneruskan permintaan user interface UI ke versi yang ditentukan pada environment variable dengan nama Quote API version. Di akhir lab ini teman-teman diharapkan akan mampu untuk melakukan pengecekan kontainer, menjalankan perintah-perintah kontainer, melakukan troubleshooting permasalahan jaringan di kontainer, mengonfigurasi kontainer-kontainer yang menggunakan environment variable, dan terakhir itu mengonfirmasi kontainer dengan mengganti file konfigurasi di dalam kontainer dengan file konfigurasi di host blend mount. Sebagai user student di mesin work student, rekan-rekan teman-teman diminta untuk melakukan eksekusi perintah, yaitu lab start troubleshooting -lab. Langsung kita copy dan pastikan saja dan jalankan. Bentar ya, buat teman-teman yang tadi yang belum mengaktifkan terminalnya, bisa diaktifkan di pojok kanan atas yang ditandai dengan simbol garis miring. Script lab akan secara terus-menerus mengevaluasi dari lab ini. Teman-teman diminta membiarkan script tersebut berjalan di terminal Windows saat ini dan menyelesaikan objektif dari lab ini menggunakan terminal Windows baru. Ya, sebelum itu kita masih menunggu, soalnya dikarenakan jaringan saya agak lelet ya. Ini mungkin nunggu sekitar 5 menit kurang lebih segitu dah. Mari kita tunggu sebentar ya. Tuh ya, tuh terminalnya sudah mulai berjalan. Ketika nah, untuk bagian ini teman-teman tetap diminta membiarkan script tersebut berjalan ya. Untuk objek dari lab ini menggunakan terminal Windows yang baru nanti, yang ada di pojok kiri atas. Yang tadi itu bisa kita lihat yang 0 yang belum berhasil dan 6 yang masih belum berjalan ya.
Kemudian kita masukkan instruksi pertama, itu memverifikasi beberapa hal berikut pada kontainer yang berjalan sehingga mengikuti konfigurasi, yaitu code minus API versi v1 dan pada code minus API minus v2 image container menggunakan where-mock yang diambil dari registry OCP 4 example.com :8443 garing red hat trend garing sedangkan quote minus UI menggunakan pemetaan port 3000 di local machine atau host machine, kemudian di dalam kontainer 8080 tersebut. Untuk version dengan tag kontainer image yang digunakan untuk membuat kontainer quotes UI tersebut yaitu quote UI version dengan tag 1.0 diambil dari example. Kemudian diminta untuk memperbaiki permasalahan tersebut dan menjalankan kembali kontainer. Kemudian diminta untuk menggunakan panduan pemecahan masalah berikut. Yaitu di sini muncul permasalahan tidak dapat mengambil token autentikasi, bisa jadi tidak valid di bagian username atau password sehingga tidak terautentikasi. Solusinya, teman-teman harus login ke dalam image registry. Permasalahan kedua itu membutuhkan paling tidak satu argumen. Hanya di sini 0 yang diterima, berarti tidak ada argumen. Solusinya yang memperbaiki perintah portman-nya. Ya, agak error ya kita karena jaringan ya. Yang pertama di sini kita di langkah 1 memverifikasi dulu, mengeksekusi perintah portman spasi ps min a ya, minus a untuk menampilkan informasi kontainer. Bisa kita copy dulu, baru kita pastikan ya setelah ini. Setelah itu kita langsung enterkan saja untuk menjalankan kontainer yang sudah berjalan. Lanjut kita picu perintah spasi minus a di directory satu kontainer. Lanjut ke 1.2 itu membaca log squad minus UI kontainer, lognya menggunakan perintah portman spasi log sehingga kita bisa melihat penyebab kontainer ini ya. Ketika di startup mengalami kegagalan jika kita tinggal salin perintah portman spasi log, dan seperti ini ya. Lanjut quote minus spasi minus p1 file konfigurasi ngx yang ada di directory slash etc slash engine slash net.com. Lanjut ke bagian sini, langkah 1.3 itu kita menggunakan perintah portman spasi inpass untuk menentukan terkait dengan portman network yang digunakan oleh kontainer-kontainer untuk berkomunikasi. Di sini kita langsung copy saja ya dulu. Kemudian di baris baru nama kontainer yang mau diakses yaitu kode API minus P1.
ya sudah berjalan. Lanjut juga yang API minus v2 nya masih sama, cuman perbedaannya di bagian sini aja, yang v2 nya aja ya, dengan perintah yang sama, cuma di nama kontainer seperti yaitu minus ip2 itu ya, tinggal disalin kan, kita masuk ke output ya, seperti ini hasilnya. Lanjut, ini jika output sudah menggunakan record portman dengan nama troubleshooting -lab, berarti code API minus P1 dan code minus API P2 ini keduanya sudah terhubung ke portman network. Lanjut ya, sama untuk ini, yang untuk query UI nya ya, bisa kita lihat tidak ada ya, karena ini itu tidak dapat memetakan di sana hostman untuk code API P1 dan code API P2. Lanjut langkah 1.4, memulai perbaikan dengan menghapus kontainer UI yang saat ini sudah pernah dijalankan namun exit tadi ya. Kita langsung jalankan saja. Kemudian baru kita akan membuat ulang kontainer UI dan menambahkan agar terhubung ke network troubleshooting -lab. Perintahnya adalah portman space run ya. Dan mana dia? Ya, error ya ini. Untuk langkah 1.5 kita langsung copy saja. Langsung masuk open text dialog dan pastikan di dalam dan langsung enter ya untuk menjalankannya. Di sini sudah, itu kita lanjut ke langkah 1.6, yaitu memverifikasi apakah kontainer quote minus UI quote minus UI sudah berhasil dijalankan dengan memicu perintah portman ya. Kita copy dan pastikan saja ya, perintah portman spasi PS dan seperti ini bisa kita lihat, itu sudah keterangan up 25 detik yang lalu ya. Lanjut, berikut langkah kedua, yaitu teman-teman diminta agar reverse proxy dari NGX dapat merutakan permintaan baik ke versi 1 maupun versi 2
dari Quote API. Jadi kedua versi itu agar dapat ditentukan permintaannya. Reverse proxy dari NGX yang ada di dalam kontainer Quote-UI harus dapat merutekan permintaan seperti yang diindikasi pada tabel 6.1. Di mana pemetaan di dalam NGX diinginkan from HTTP dua kali localhost colon 8080 kan. Di sini kita lanjut ya untuk langkah 2.1 saja langsung. Itu kita menggunakan perintah portman spasi exit terhadap kontainer quotes -UI untuk menjalankan perintah URL dari kontainer tersebut sehingga bisa menguji pemetaan terkait dengan versi 1 dan 2 ya. Di sini kita menggunakan localhost sebagai hostnya. Untuk menguji pemetaan engine ya. Untuk kodenya kita bisa lihat itu portman exit spasi quote -UI dan seterusnya. Ini langsung saja kita copy saja. Masuk open text dialog dan mempastekannya di sana. Lalu enter. Tunggu untuk menjalankan perintah tersebut. Ya. Di sini ada perintah lanjutan yaitu portman exit quotes UI, masih mirip. Kita lanjutkan saja. Bisa kita lihat itu muncul pesan 502 bad gateway. Ini berarti dari error ini memberikan informasi bahwa NGX mampu memetakan request tetapi tidak memperoleh respon dari layanan quotes -APM -v2. Selanjutnya di langkah 2.2 teman-teman diminta menginvestigasi jika layanan quote -APM -v2 itu menggunakan port yang berbeda, yaitu dengan mengeksekusi perintah seperti ini ya. Kita tunggu. Ya, di sini bisa kita lihat ya. Lanjut saja, ini di langkah 2.3 kita kopikan saja dulu. Lalu kita paste. Kita langsung jalankan saja ya.
Di sini port digunakan kelihatan lengkap di http garis miring 2 kali quote minus API minus p2:8080 ya. Lanjut ke langkah 2.4, itu kita akan melihat dulu isian fileengine.com yang tersedia di direktori do188. Subdirektori lab, subdirektori troubleshooting minus lab dengan perintah JAT spasi tanda tilde slash do188/lab troubleshooting minus lab engine.com ya, ini kita kopikan, langsung kita paste dan jalankan. Bisa kita lihat untuk quotes minus API minus v2:8081. Lanjut ke langkah 2.5, kita langsung jalankan saja perintahnya, itu portman spasi rm spasi minus f quotes minus UI ya. Untuk menghapus ya. Lanjut ke langkah 2.6. Bisa lihat yaitu kodenya itu portman spasi run spasi minus D. Kita jalan. Kita jalankan saja ya. Ya maaf dia error. Kita ulang, jalankan, kita pastikan dan langsung enter. Ya, tunggu bentar ya. Ya, kita langsung enterkan saja untuk menjalankan perintahnya. Setelah ini kita lanjut ke langkah 3, yaitu kita membuka Firefox yang ada di activity ya, untuk menjalankan alamat localhost :3000. Langsung saja kita jalankan. Kita start. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini ya. Setelah kita refresh kembali kan akan memunculkan seperti ini. Misalkan untuk aplikasi di URL Sartanar nanti muncul first up seperti ini. Dan terakhir, untuk menutup pertemuan kita di kali ini, kita menjalankan perintah lab finish troubleshooting minus lab, atau bisa juga kita melalui ini dengan mencet
Y untuk menyelesaikan pertemuan, tapi bisa kita dijalankan lab finish ini ya, di bagian sini. Baik, kita selesaikan saja. Mungkin hanya itu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.